Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus memikirkan topik yang menjadi penting bagi kita, bagaimana menjadi manusia yang unggul. Sekarang bagian yang keempat kita akan membicarakan pekerja atau manusia yang visioner. Seperti apa? Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 mengatakan seperti ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Manusia yang visioner adalah orang atau manusia yang bisa melihat jauh ke depan, yang bisa melihat adanya harapan. Terhadap masa depan. Jadi dia bisa melihat. Dia bukan tipe orang yang kemudian pesimis lalu bilang, hancur deh, gak ada apa-apanya. Dia bukan jadi tipe orang yang hanya berkeluh kesah, ya mau bikin apa, sudah dah. Pak, sekarang pekerjaan susah, makanya saya nganggur. Udah berapa lama? Wah, baru 15 tahun pak. Saudara-saudaraku. Sangat mengerikan. Kemudian orang menjadi apatis, menjadi pesimis terhadap kehidupan ini. Seakan-akan masa depan sudah lagi tak terlihat karena gelap gulita luar biasa. Awas, jangan Anda terjebak di sana. Seorang yang visioner mampu melihat jauh ke depan. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu melihat harus mempunyai satu kemampuan bagaimana sebetulnya melihat secara keseluruhan. Saudara jangan melihat hanya satu titik, ada banyak titik. Saudara jangan hanya melihat satu bagian, ada banyak bagian yang saudara mesti lihat dan saudara mesti perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak peluang. Saya ambil contoh. Seorang yang kemudian katakanlah dia lulus SMA, mau kerja. Kebetulan dia kursus komputer misalnya. Cari kerjaan komputer nggak ada. Oke, memang tidak ada kerjaan komputer. Lalu dia berkata, nggak ada kerjaan pak. Saya udah tanya kiri kanan pak. Ya semua orang sudah ada tenaganya. Malah yang saya ketemu orang lagi. Juga sama kayak saya masih nganggur mau cari kerjaan. Sama pak bagian komputer. Ya udah dia lemes. Nggak bisa. Padahal komputer ada bagian-bagiannya ya. Kamu mau kerja di apa? Software untuk bantu orang bikin program? Atau hardware untuk perbaikan? Atau operator? Ya, untuk ngetik. Yang kamu lamar mana? Kenapa kamu kembangkan ke kiri atau ke kanan? Atau bisa lagi ke desain dan lain-lain dan lain. Oke, ternyata juga pekerjaan di kantoran lah kita bilang. Segala bidang yang disebut tadi nggak ada. Apakah duniamu sudah menjadi gelap? Kenapa tidak melihat yang lain? Oke, apa yang mau dilihat? Oh, ternyata komputer itu ada yang bisa dimanfaatin loh. Saya memang nggak bisa masuk kantor nih. Tapi saya lihat-lihat orang itu kok banyak yang bingung ya perbaiki. Kenapa saya nggak perbaiki di rumah ya? Karena saya hitung-hitung ternyata ada teman saya. Paling tidak 30 teman ini punya komputer semua. Kenapa tidak mulai dari teman ke teman? Melihat. Itu baru seputar komputer. Belum lagi jual beli bangkai komputer. Dari satu komputer yang sudah dihancurkan, dikanibal, apa yang bisa diambil? Apa yang bisa dimanfaatkan? Kerjaan saudara itu. Dan seterusnya. Jadi dari satu yang namanya komputer, kalau kita melihat baik-baik, bukan cuma satu kerjaannya. Ada banyak sekali kemungkinan untuk bekerja di bidang itu. Belum lagi kalau saudara melihat di luar komputer. Ya. Yang orang mungkin tidak pikirkan. Jual beli barang bekas misalnya. Yang tampaknya hina tapi duitnya cukup lumayan loh. Jadi orang-orang yang visioner selalu mampu melihat peluang sekecil apapun. Orang-orang yang visioner selalu mampu melihat kemungkinan-kemungkinan bahkan menciptakannya. Memampukan dia untuk bertanding. Ada di sana. Untuk memenangkan pertempuran yang sedang berjalan. Itulah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa karena melihatnya. Sehingga tiap peluang dilihatnya. Bahkan yang sangat kecil pun kelihatan oleh dia. Dan dia melihatnya dengan jelas. Dan dia bertanding di sana. Jadi saudaraku, seorang visioner itu melihat adanya masa depan. Ya. Awas, banyak loh orang dunia seperti itu. Apalagi kalau kita adalah orang Kristen. Yang percaya akan pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan. Masa iya Tuhan tidak tolong kita? Tapi kalau kita malas hanya berpegang kepada yang kita mau,
tentu kita akan menjadi orang yang paling celaka. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan mau, kita berpeluang untuk memenangkan kehidupan. Kita berpeluang untuk bertanding dalam hidup ini. Nah, jadi kita mesti ngeliat dulu apa yang mau digarap. Kita mesti melihat dulu kemungkinan yang bisa dikerjakan. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam hal-hal seperti ini perlu untuk kita sungguh-sungguh memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita melihat satu titik komputer sekian jenis yang bisa dikerjakan menjadi pekerjaan. Tidak ada di titik komputer ke titik B, ke titik C, ke titik D. Dan tiap titik mempunyai lagi pecahan-pecahan lain. Betapa banyaknya sebetulnya lapangan kerja. Kesulitan orang misalnya bekerja adalah karena hanya fokus pada apa yang dia mau, tanpa pernah menggali kemampuan lain yang dimilikinya, atau kemungkinan-kemungkinan yang mungkin dikerjakannya. Seperti saya bilang misalnya jual beli barang bekas. Ya, saya sedang berdiskusi, ada banyak aspek. Jadi saudara nggak usah bilang, ya yang jual beli barang bekas juga banyak Pak. Masih banyak pekerjaan yang dikerjakan sedikit orang. Oke, masih banyak. Tapi memang tadi itu, orang rasa ya gengsi, nggak cocok, nggak mau begitu. Tetapi orang-orang yang visioner selalu melihat bukan apa yang dikerjakannya, tapi apa yang bisa dihasilkannya dari pekerjaan itu. Jadi bukan soal jenis pekerjaan atau gengsinya. Ya mungut-mungut gitu ya. Ya jual beli barang bekas. Oh, awas, apa yang bisa dihasilkan itu yang dilihatnya. Sehingga pada waktu dia melihat apa yang bisa dihasilkan, dia mengalami kebahagiaan, dan itulah kelimpahan yang luar biasa dalam hidupnya. Itu yang perlu saudaraku. Jadi di dalam bagian kehidupan kita harus melakukan itu. Sehingga dengan demikian kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jadi pikirkan itu, camkan itu baik-baik. Supaya betul-betul kita menjadi pekerja visioner yang bisa melihat apa yang bisa kita garap. Yang bisa melihat apa yang bisa kita kerjakan. Sehingga itu bisa menjadi bertumbuh kembang. Menjadi peluang-peluang yang luar biasa. Tetapi awas. Orang yang bisa melihat dan berbicara hanya menciptakan wacana. Nah, banyak pemimpi-pemimpi seperti ini. Yang hanya bermimpi terus. Orang yang visioner tidak seperti itu. Jadi dia bukan sekedar pemimpi yang bisa mimpi. Tapi seorang yang visioner, dia sudah melihat peluang dan dia melihat bagaimana untuk mewujudkan dan menjadikan peluang itu kenyataan. Kemenangan. Sehingga disitulah dia menjadi orang yang melihat, dan yang kedua dia merencana. Merencanakan hal-hal yang perlu direncanakan. Merencanakan hal-hal yang menjadi persiapan atas apa yang dilihatnya. Sesudah dia lihat, dia berhitung, dia mulai membuat satu plan yang bagus sekali. Dia mulai merencanakan kemungkinan-kemungkinan. Kalau begini, bagaimana? Apa yang diperlukan? Risikonya apa? Semua dihitung di sana. Orang yang visioner tidak gampang berkeluh kesah. Maka orang yang visioner bukan saja bisa melihat peluang, tapi memperhitungkan peluang itu dengan baik. Dan memikirkan bagaimana untuk menggarap berbagai kemungkinan-kemungkinan terhadap peluang yang ada. Supaya mendekati kemungkinan untuk berhasil. Alkitab juga mengajar kita. Untuk kita teliti dalam seluruh aspek kehidupan kita. Alkitab mengingatkan kita misalnya seperti pada waktu Yesus berkata. Ya, di dalam kitab Injil Lukas. Kalau kau mau membangun rumah, hitung uangmu. Jangan kau bangun dulu. Sesudah itu berhenti kau di tengah jalan. Karena habis uangmu. Diketawakan orang nanti. Kan begitu. Ya, bagaimana orang tidak ketawa? Kawan ini tidak cukup uangnya dibangun rumahnya. Akhirnya jadi dindingnya tidak ada atapnya. Diketawain orang kita. Artinya kamu adalah orang bodoh yang mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tidak memikirkan, mempertimbangkan, merencanakan dengan matang. Jadi, seorang yang visioner bukan seorang yang hanya mampu bermimpi, tapi mampu untuk membuat mimpinya sebagai sebuah rencana kerja. Mampu membuat mimpinya itu bukan angan-angan belaka. Nah, ini yang perlu saudaraku. Nah, itu yang mesti dipikirkan di dalam kehidupan kita. Itu yang mesti diaktualisasi. Sehingga betul-betul menjadi satu gairah yang luar biasa. Nah, sekarang Anda mesti membuat rencana yang matang tadi itu. Buat dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang saudara bisa garap. Kemungkinan-kemungkinan di mana saudara bisa gagal. Sampai kemungkinan gagal pun mesti bisa dilihat dalam perencanaan. Maka sudah disiapkan pula rencana kalau sampai gagal mengatasinya bagaimana. Orang Kristen mestinya menjadi orang yang kritis dan jeli menyikapi kehidupan ini. Karena apa? Karena dia bekerja
untuk menjadi saksi Tuhan dalam kehidupannya. Kalau dia kerja main-main, gimana dia mau bersaksi? Oleh karena itu seringkali kita menjadi merasa malu dengan dunia ini, karena dunia seringkali mencuri start yang sangat manis. Mereka bahkan kemudian memimpin, mereka lead di depan, memenangkan berbagai pertandingan, pertarungan untuk merebut lowongan-lowongan atau kesempatan kerja yang ada. Sehingga terus orang-orang Kristen malah ketinggalan. Dengan alasan berdoa dan berdoa, Tuhan belum kasih. Tuhan belum beri, Tuhan belum jawab doa saya. Ternyata mereka hanya bersembunyi di balik doa. Mereka sama sekali tidak visioner untuk melihat apa yang ada yang bisa digarap. Untuk memikirkan dan merencanakan apa yang perlu dikerjakan, langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Alkitab mengajar kita oreit labora. Alkitab mengajar kita berdoa dan bekerja, bukan hanya berdoa. Karena itu jangan bersembunyi di balik doa. Sebaliknya juga jangan bersembunyi di balik kerja sehingga Anda tidak berdoa. Tapi sebaliknya jangan Anda bersembunyi di balik doa sehingga Anda tidak kerja. Dua-duanya mesti dilakukan. Oleh karena itu kembali kemampuan melihat peluang menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia unggul. Melihat bukan saja peluang kerja, tapi sekaligus bisa melihat peluang untuk menjadi saksi bagi Tuhan lewat pekerjaan yang akan digarap. Merencanakan dengan baik supaya mendekati keberhasilan dan percaya Tuhan akan menolong dan memimpin. Maka pada orang seperti ini ada masa depan. Ada harapan. Ya. Nah, disitulah doa menjadi indah. Kedekatan kita dengan Tuhan menjadi sangat terasa. Disitulah nanti kita akan menikmati betapa manisnya menjadi orang percaya. Tapi orang-orang yang hanya hidup menurut maunya, tidak mau melihat peluang, tidak mau menggarap pekerjaan, hanya bisa berkeluh kesah. Dia akan terus-menerus marah pada situasi yang terjadi di sekitarnya. Ironis. Dia tidak pernah puas. Ironis. Karena itulah perlu sebuah kehati-hatian dalam kehidupan kita. Perlu kehati-hatian dalam pekerjaan yang kita garap di dalam keseharian kita. Sesudah melihat, kita merencanakan. Sesudah merencanakan, jangan stop. Sehingga ini membuat pekerjaan hanya berhenti di atas kertas. Plan 1, plan 2, plan 3, A, B, C, dan seterusnya. Bagus sih. Case flow-nya sudah dihitung, oke sih. Ada duit modal segini, cari duit dari mana, cara balikinnya gimana, sudah dihitung, bagus sih. Yang bisa dijual berapa, untungnya berapa, dapat berapa, kemungkinannya berapa. Oke sih. Tapi semua dibuat di atas kertas. Tidak pernah diaktualisasikan. Anda hanya pekerja setengah jalan. Orang yang visioner dia akan mampu untuk mengaktualisasi. Aduh takut, memang sih bagus rencananya. Tapi kalau gagal gimana dong? Orang visioner dia berani gagal. Karena bagi orang yang visioner dia bisa melihat ke depan. Dia bisa menikmati dan belajar dari kegagalan. Untuk terus bangun dalam kehidupan. Dan seorang visioner yang Kristiani pasti menjadi seorang yang tahu betul bagaimana tangan Tuhan menopangnya. Memampukannya untuk menggapai keberhasilan di dalam menggarap pekerjaan demi pekerjaan yang ada. Sehingga dia bertanding dan terjun. Dia tidak berkurung dan berfantasi tentang pekerjaan. Dia tidak terkurung dan bermimpi tentang keberhasilan. Ia keluar, diaktualisasikan. Dia mulai garap satu demi satu. Oh, kenapa dia kuat ya? Kenapa dia semangat ya? Visioner. Dia melihat yang orang dah lihat. Visioner. Dia merasakan yang orang dah rasakan. Visioner. Dia menikmati apa yang orang lain tidak bisa nikmati. Visioner. Di situ dia merasakan sentuhan jamahan Tuhan yang menyertai tiap langkahnya untuk menggapai keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupannya. Diaktualisasikannya. Satu demi satu mulai dirangkainya. Satu demi satu mulai dikerjakannya. Satu demi satu mulai diselesaikannya. Satu demi satu mulai mendatangkan hasil bagi dia. Alangkah indahnya. Alangkah manisnya. Alangkah luar biasanya. Nah oleh karena itulah saudara yang kekasih. Ini menjadi perlu untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Untuk kita memenangkan pertarungan yang ada. Sehingga dengan demikian kita betul-betul menjadi pekerja yang visioner, yang bisa melihat, yang bisa merencanakan, yang bisa mengaktualisasikan dan kemudian mulai menikmati apa yang terjadi, apa yang dapat,
Bahkan mulai belajar menggandakannya di dalam seluruh aspek yang mungkin yang bisa kita kerjakan. Indah kan? Nah sekarang mari kita mulai melihat diri kita masing-masing. Betapa sebetulnya seringkali hidup ini menjadi sulit bukan karena hidup itu sulit. Tapi kitalah yang menjadi bagian dalam menciptakan kesulitan. Kalau bicara hidup ini sulit, kalau bicara cari kerja sulit, kalau bicara tidak mudah di luar sana. Maaf, semua orang segala umur pun akan bisa mengatakannya. Anak-anak pun akan merasakan kesulitan sekalipun dia biaya orang tuanya. Ada kesulitan bagi dia bergaul di sekolahnya. Ada banyak kesulitan-kesulitan dalam bentuk aneka ragam yang dialaminya. Kalau bicara kesulitan, di mana yang tidak ada? Tapi kalau melulu bicara kesulitan lalu Anda menyerah, apakah Anda seorang percaya? Padahal seorang percaya selalu percaya ada masa depan, selalu percaya ada harapan dan percaya. Ya, harapan itu tidak akan hilang. Masa depan itu sungguh-sungguh ada, harapan itu tidak akan hilang. Maka itu sangat tergantung kepada saudara sebagai seorang percaya. Percayakah engkau Tuhan akan menolongmu? Percayakah engkau Tuhan menyertaimu? Percayakah engkau Tuhan akan memberkatimu? Percaya. Berjalanlah. Lakukan kehendaknya. Apa yang dia mau, bukan apa yang kau mau. Maka engkau tidak akan sendirian, bukan? Jadi jangan mengumpulkan sejuta alasan untuk membenarkan persembunyian kita. Sehingga kita berkurung, bersembunyi dalam ketakutan kita. Itu kan salah. Jangan di situ. Keluar. Mulai pikirkan. Jangan menyerah. Mulai lihat. Tapi awas ya jangan terjebak. Untuk mencari pekerjaan yang kau inginkan. Selebih dari itu kamu tidak mau tahu. Padahal mungkin Tuhan sudah ngomong. Sudah memberikan sinyal. Tapi kita tidak peduli karena konsentrasi kita cuma satu. Saya mau yang ini, saya tidak mau yang itu. Kadang-kadang lucu ya. Banyak orang tidak kerja pun milih-milih. Hebat sekali. Satu saja tidak punya. Yang lain ditolaknya. Aneh sekali ya. Gimana sih ini? Kalau yang itu saya tidak mau. Loh, ya butuh kerjaan enggak? Butuh, tapi jangan yang itu. Kalau pegawai saya tidak mau. Loh butuh kerjaan enggak? Butuh. Maunya apa? Direktur. Lah. Apa ada orang seperti itu? Ada. Sehingga kadang-kadang orang tak lagi mampu bercermin untuk mengenali diri. Ya, itu sangat menyedihkan saudara. Nah oleh karena itulah dalam kehidupan kita mari kita belajar sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga di dalam kehidupan kita itu kita bisa betul-betul menikmati pergumulan demi pergumulan yang kita jalani. Sehingga kita menjadi pemenang di sana dan bukan pecundang. Camkan itu, pikirkan itu, lakukan itu dalam hidupmu. Maka indahlah hidupmu saudaraku. Tetapi kalau kemudian kita hanya menjadi orang yang cengeng dan bisa mengeluh, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada. Kalau kita hanya cuma bisa menyalahkan situasi kita, lingkungan kita, dunia kerja, Anda tak akan pernah mampu menjadi garam dan terang. Bercerminlah. Sadarlah, bangunlah. Kamu yang tenggelam terlalu lama. Keluar dari persembunyianmu. Mungkin engkau akan marah lalu berkata, enak saja ngomong. Gampang, saya yang alami susah. Saya bukan cuma tukang khotbah. Saya orang yang juga bekerja di ladang Tuhan. Bukan cuma pendeta yang teriak-teriak saja. Tuhan tolong saya untuk melakukan banyak karya. Ketika kita memulai dari nol. Sekolah unggulan di pedesaan kayak apa itu? Sungguh. Saya memegang visi yang Tuhan berikan. Bergumul. Memikirkan, merencanakan dan mengaktualisasinya. Maka apa yang dikerjakan 6 tahun yang lampau itu sudah memberikan dampak yang bagus. Satu anak sudah lulus sarjana. Tahun depan akan lulus, tahun depan terus akan lulus, dan akan lulus. Dulu kebayang, siapa yang mau kebayang hutan ada sekolahan? Lalu siapa yang bisa kebayang sekolahan begitu rapinya? Siapa yang kebayang daerah miskin seperti itu bisa menghasilkan sarjana? Siapa yang kebayang? Yang nggak ada. Saudara, Tuhan taruh saya di sana dan saya bergumul di sana. Karena itu saya bisa berbicara dari sini. Bukan sekedar terjebak pada teori-teori kosong, tidak.
Oleh karena itulah kedekatan, kepekaan kita pada suara Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau, penting sekali dalam hidup kita. Ya, ketika kita memulai tabloid reformata, apanya? Ada banyak tabloid Kristen dibuka dengan cara yang luar biasa, dengan jumlah uang yang besar, uang yang mereka pakai untuk peresmiannya saja. Ya, itu sudah model keseluruhan reformata. Coba pikirkan baik-baik. Uang yang dikeluarkan kecil. Karena saya punya prinsip. Kalau tidak berhasil dengan baik, tutup saja. Dan Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Kita tidak mau jualan cover. Ini loh, sianu loh, ayo sponsor gitu ya. Kita tidak mau mengemis ke kiri ke kanan. Coba kita jalankan dengan elegan. Memang Tuhan mau apa tidak? Supaya jangan bersembunyi di balik Tuhan-Tuhan. Tapi merengek kiri kanan tak karu-karuan. Tidak punya integritas. Berkembang, puji Tuhan. Iya. Kok bisa? Ada harapan. Yang pasti. Ada masa depan. Yang nyata. Siapa yang menyediakan? Tuhan yang empunya. Kenapa engkau takut, saudaraku? Karena itu saudara yang sudah lama terjebak, terkurung pada ketakutan dengan berbagai alasan. Ayo sekarang bangun yuk. Yuk Kristen, ayo bangun. Lihat pertolongan Tuhan. Tapi awas, belajar kenal Tuhan baik-baik. Jangan jadikan Tuhan itu mantra saja, doa bim salabim begitu ya. No. Bangun, mulai baca Alkitab, mulai lihat apa yang Tuhan bilang. Mulai lakukan satu demi satu. Mulai garap kerjaan itu. Oke? Anda yang mungkin baru mulai rasa kecewa. Sudah mentok sana, mentok sini. Awas, evaluasi diri. Lamaranmu jelas ditolak, gak bagus sih. Mutumu payah. Nah tingkatkan kemampuanmu dong. Tingkatkan mutumu, kan begitu toh. Belajar lagi. Berguru sana sini. Perhatikan. Atau mungkin targetmu terlalu tinggi. Kelasmu sebetulnya di kelas 2. Kau maunya kelas 5. Ya repot lah. Turunkan grade-mu dikit. Sesuaikan dengan kapasitimu. Biar nanti pelan-pelan dalam waktu kau bertumbuh dan berkembang. Orang yang visioner mampu menempatkan diri pada tempat yang pas. Tak menjadi sombong dan besar kepala dalam hidupnya. Alangkah indahnya. Oleh karena itu marilah menjadi manusia yang unggul, saudaraku. Ya, manusia yang unggul yang bertanding dalam kehidupan ini. Manusia yang unggul, yang visioner. Yang berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Berbagailah mereka yang menaruh harapnya ke dalam tangan Tuhan yang empunya masa depan itu. Puji Tuhan, semoga Anda digugah untuk berubah. Menjadi seperti apa yang Bapa Surgawi mau. Diberkatilah engkau. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih boleh menyelesaikan pemikiran kami tentang manusia unggul. Dan kami berdoa supaya kami terus diberkati oleh Tuhan dalam hidup kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memampukan kami dan mengajar kami untuk terus mampu mengevaluasi diri, tak terjebak pada tumpukan kegagalan lalu menjadi orang yang apatis, tak lagi memandang hidup ini. Menjadi orang yang bersembunyi di balik doa atau aktivitas rohani. Tapi biarlah kami menjadi orang yang keluar dari persembunyian. Yang seringkali bagus, manis dan rohani tadi itu. Supaya kami keluar dan bertanding, bertarung dalam kehidupan zaman menjadi garam dan terang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami. Dalam ketakutan kami akan kegagalan, kengerian menghadapi kenyataan. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Kekal kepada kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.